waktu itu ada seorang temen nih yang bilang gini, Lan, lu nggak bakalan bisa dapet kerja di kantoran, soalnya lu nggak sekolah di sini. Ya, halo, ketemu lagi dengan Kino Kanada, dengan TV. Kali ini kita kedatangan tamu lagi dari teman kita, Indonesian juga, yang udah lama di Kanada. Pasti kalian juga udah tahu, dia ada channelnya sendiri, namanya apa? Cerita Ilan. Cerita Ilan. Jadi namanya Ilan. Jadi kita akan sharing, tanya-tanya dia gimana sih kehidupan dia selama di sini, karena dia juga udah lebih lama kan dari kita. Nah, sekarang Ilan nih, udah berapa lama nih kita di Kanada? Dari 2014. 2014. Ya, 2014 pertengahan udah di sini. Sampai sekarang. Terus gimana ceritanya tuh bisa ke sini? Aku ikut suami. Oh, Jadi suami. ya karena suamiku orang sini, jadi ya aku pindah ke sini. Jadi sebenarnya ya kita dulu sebelum memutuskan untuk pindah ke sini tuh menjajaki kemungkinan untuk dia berada di Indonesia atau aku yang berada di sini. Gitu. Tapi terus karena kendala bahasa waktu dia nyoba di Indonesia, jadi ya udah kayaknya lebih gampang kalau aku yang pindah ke sini. Oh, waktu itu sempat di Indonesia berarti ya? Udah sempat tinggal di Iya, Indonesia beberapa juga? bulan. Oh, berapa bulan doang? Oh. Tapi setiap kali kalau lagi pergi-pergi naik taksi gitu dia harus telepon aku. Masih Karena- tahu jalan. Iya, iya, banyak orang nggak bisa bahasa Inggris kan soalnya Iya, ya. Kalau karena di Indonesia Jakarta ya. ya. Kalau di Bali mungkin beda soal. Betul. Nah, waktu itu decide kenapa pilih Toronto atau emang udah searching dulu kota yang mana? Karena suamiku sudah kerja di sini, sudah dia di sini, reside di sini. Oh. Jadi ya aku nggak bisa memilih lagi, udah Ah, harus ah, ah. udah default. Oh, jadi emang udah stay di sini dulu dia kan? Iya, Oh, oke. Nah, terus gimana tuh waktu datang sini itu gimana, ada problem apa nggak waktu nyampe sini pertama kali? Pas pertama kali sih untungnya nggak ada ya. Mungkin karena aku ada suami aku yang ngebantu aku untuk transisi dari budaya Indonesia ke budaya sini. Jadi dia yang memperkenalkan gimana cara belanja, gimana kalau ketemu orang tuh harus ngapain. Itu dia yang training aku ceritanya. Jadi mungkin cerita aku akan berbeda dari teman-teman yang lain yang migrasi ke sini dengan keluarga, nggak punya siapa-siapa ya. Kalau aku masih karena ada suamiku, jadi proses transisinya tuh nggak terasa, nggak berat gitu. Jadi nggak ada culture shock kan? Culture shock itu nggak yang shock-shocking banget sih. Mungkin yang mengejutkan cuma aku merasa orang Kanada sangat ramah, itu somehow bikin aku terpesona dan bikin aku terkejut aja gitu. Karena aku dari Jakarta dan kamu juga dari Jakarta kan, jadi tahu ya Jakarta tuh orang-orangnya sama Dulu orang gue asing gitu kan? iya, Iya, nggak bakal sapa-sapaan Iya. gitu. Tapi kalau di sini tuh beda, merasa senang. Culture shocknya lebih ke merasa senang karena kok orang-orang sepertinya tahu aku ada ya, kayak misalnya hi how are you, itu kayak dia respon ke aku, melihat aku ada di situ dan say something Iya. ke aku gitu, something nice. Betul. Terus ada lagi nggak kayak selain yang aduh kayaknya gue nggak bisa terima nih sama kehidupan di sini gitu? Kan kita kan pendatang baru nih, terus kita pasti ada aja mungkin hal-hal yang bikin kaget gitu. Enggak ya. Enggak, soalnya aku tuh dari SMA emang udah jauh dari orang tua, jadi memang aku sekolah asrama di Jogja. Iya. Jadi udah terbiasa dari zaman aku SMA untuk jauh dari keluarga, ngapa-ngapain sendiri. Jadi aku begitu berada di sini dan harus melakukan apa-apa sendiri, aku tuh udah biasa banget. Di Indonesia pun aku pergi ke dokter sendiri, operasi sendiri. Jadi emang udah, aku nggak kaget, Nggak yang hal-hal tergantung seperti sama itu. orang gitu ya? Enggak. Oh ya, that's good juga sih. Kayak udah ada di prepare dari dulu. Kadang-kadang Iya, alam kan? raya menentukan jalan kita tanpa kita tahu bahwa Iya. kita sedang diarahkan ke Purpose-nya sana. tuh kesini gitu Iya. loh. Betul. Nah, waktu pertama kali
nggak kerja? Pasti dong belum kerja. Nah terus habis itu apakah sekarang kamu bekerja atau kamu tetap di rumah? Aku sekarang kerja. Waktu dulu begitu datang karena aku masuknya pakai visa turis dan apply dari dalam Kanada. Aku kan harus nunggu tuh beberapa bulan sampai working visanya dapat, working permitnya dapat ya. Nah, aku nggak bisa kerja tuh selama itu, nggak bisa ngapa-ngapain lah, belum ada OHIP, belum ada Bisa kerja. permit. Begitu working permitnya diterima, pada saat itu sih 4 bulan setelah aku apply, aku nggak langsung dapat kerja juga. Susah banget dapat kerjanya. Iya aku udah lihat tuh di channelnya kamu cerita. Itu ya waktu itu ada seorang temen nih yang bilang gini, Lan, lu nggak bakalan bisa dapat kerja di kantoran, soalnya lu nggak sekolah di sini. Ini orang apa nih yang ngomong? Orang Indonesia. Mas. Jadi dia bilang gitu. Jadi aku pada saat itu merasa, aduh, gimana ya kalau nggak. Jadi dia bilang gini, yang kerja di Oliver and Bonacini aja harus lulusan university. Oke. Did you know that? Yang kerja di Oliver and Bonacini itu harus lulusan sekolah. Terus? Harus lulusan kuliah. Jadi kayak udah langsung pas kita dengar gitu, apalagi kita sebagai pendatang ya, kayak langsung kecil hati nggak sih, kayak oh my, bisa nggak sih, masa sih gitu kan? Iya. Dan aku itu ngirim lamaran tuh sampai banyak banget lah, dan itu nggak hanya 1-2 bulan ya, sampai 4-6 bulan itu aku ngirim lamaran nggak ada panggilan. Jadi kan aku bilangnya aku di pertengahan 2014 dari sini. Terus aku bulan Agustus apply PR. 4 bulan kemudian aku baru terima working permit. Jadi itu di tahun berikutnya tuh. Jadi selama sepanjang kurun waktu itu aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak bisa kerja, nggak ngapa-ngapain. Jadi mungkin itu sesuatu yang itu menjawab pertanyaanmu tadi. Itu yang berat. Itu yang berat. Iya. Karena nggak bisa ngapa-ngapain kan, cuman kayak seturis tapi lama gitu di sini. Iya. Dan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berpenghasilan. Sementara dulunya di Jakarta kan aku kerja gitu ya. Oh iya, dikerjakan tuh kerja kantoran dong. Kerja kantoran, iya. Oke. Tiba-tiba di sini nganggur gitu kan, lama ya. Iya. Nah terus gimana tuh? Waktu pertama kali akhirnya ada pekerja kan setelah nunggu lama. Akhirnya gini, karena aku merasa bener juga ya Canadian experience itu orang-orang memang nggak bisa langsung dapetin kerja kantoran nih kayaknya. Jadi aku langsung ubah strategi. Aku ngelamarnya ke retail, ngelamar ke kerjaan-kerjaan yang seperti kasir, barista, kemudian apapun lah yang di supermarket gitu. Aku ngelamar satu waktu itu Starbucks dan langsung dapat panggilan. Jadi waktu itu memang begitu ubah strategi langsung tuh dapat. Heran, aneh ya. Jadi beda sama yang waktu aku mencoba untuk melamar ke kantoran. Aku terima di Starbucks, wawancara dan ini itu, tapi memang mungkin karena tidak terbiasa ya dengan pekerjaan Retail off. Iya. Di floor lah, intinya floor. Iya. Itu memang kita secara teori bisa bilang kalau gampang gitu. Iya. Alah, masa lu nggak bisa sih cuma gitu doang. Tapi kalau menjalaninya memang berbeda sih. Karena aku merasa aku tuh perempuan tamu. Dulu aku kerja di credit agency sekaligus gitu. Jadi aku terbiasa untuk kerja lebih kerja 16 jam sehari itu biasa banget. 2 hari nggak tidur aku pernah. Dan aku merasa aku bisa melampaui apapun tantangan yang ada di Kanada. Tapi ternyata nggak seperti itu. Lapangannya ternyata nggak segampang itu. Ya. Jadi aku memutuskan untuk kayaknya ganti profesi aja deh, cari yang lain. Akhirnya cari yang lain dan aku keterima jadi kasir di salah satu supermarket besar di Toronto. Oke. Berapa lama tuh akhirnya jadi kasir? 2 tahun. Lumayan lama loh. Kalau kata suamiku kelamaan ya. Iya loh. Karena mungkin ini ya tipikal kebanyakan orang ketika sudah berada dalam satu pekerjaan dan dia either nggak berani untuk melangkah lagi, jadi mencari yang lain karena merasa
bisa nggak ya? Apalagi di negara yang berbeda ya. Iya. Sama merasa nyaman gitu. Nah, Jadi kasir tuh enaknya ya cuma nge-scan doang, nggak ada Comfort tanggung zone lah ya. jawab apapun. oh iya. Tanggung enak jawabnya sih. cuma scan aja gitu. Nggak kayak barista ya. Barista kan Harus karena food preparation ya. Food Iya. preparation itu Pasti. hal yang berat, hal yang susah. hygiene segala macam ya. Nah, mungkin karena berada di comfort zone dan tidak merasa punya keinginan untuk lebih pada saat itu. Ingin tapi nggak berani. Jadi aku menunggu terlalu lama di Manapun. Sampai akhirnya aku merasa sayang juga ya kalau aku sudah sampai ke sini sejauh ini dan aku nggak berusaha untuk lebih. Dan suamiku juga selalu bilang nggak apa-apa, coba apapun pekerjaannya dicoba, mau itu administration kah, mau apa, walaupun itu sesuatu yang berbeda dari background kita, tapi coba aja, kan nggak ada salahnya. Kita tuh terbiasa untuk khawatir duluan sebelum melakukan. Betul. Itu yang kadang-kadang menghambat kita untuk maju. Betul. Nah, terus Ya udahlah, akhirnya aku berhenti tapi itu aku nggak langsung kerja ya. oh jadi berhenti dulu. Berhenti memang karena aku pengen berhenti dan aku pada saat itu lagi pengen pursue karir sebagai artist. Jadi aku tuh melukis. Oh oke. Aku sempat jualan lukisan. Oh gitu. Wah baru tahu. Terus Jadi selama 1 tahun aku pikir aku akan jadi artis aja lah. Ternyata duitnya kan nggak cakep lah ya. Terus aku cari info di Indeed. Pas ada lowongan kerja di kantor aku yang sekarang ini, mereka butuhnya data quality analyst. Memang mereka tuh kantornya kantor tech IT, tapi yang dibutuhkan speknya itu nggak ada yang berhubungan sama IT. Jadi kupikir ya udahlah, aku tancap gas aja. Pokoknya salah satu yang di highlight sama mereka itu lulusan universitas, which aku kan lulusan Universitas Indonesia ya. Terus kemampuan untuk membaca bahasa Inggris impeccable. Walaupun aku waktu itu merasa kalau kemampuan bahasa Inggris itu biasa-biasa aja, tapi ya coba aja lah, nggak ada salahnya gitu kan. Ya udah dicoba, besoknya langsung ditelepon, wawancara singkat di telepon. Terus dia bilang, oke, your English is good. Nah nanti terus dia kirim lah itu tes kedua, tes tertulis. Tes tertulis keduanya aku lolos. Habis itu ketemu sama 2 orang manajer, senior manager sama 1 orang yang aku report langsung. Ya udah dapet. Jadi waktu itu kan sebenarnya Canadian experience yang aku punya itu jadi kasir ya. Betul. Kalau dipikir-pikir background sebagai jadi kasir kok bisa kerja di IT company. Betul. Kita tuh nggak pernah tahu loh employers di Kanada itu maunya apa. Mereka mungkin bisa melihat potensi yang sebenarnya yang kita sendiri pun ragu, nggak bisa lihat. Tapi mereka bisa lihat potensi kita. Jadi ya udah, akhirnya sampai sekarang aku sudah 3 tahun kerja di kantor ini. Aku tahun pertama dipromote, aku berkembang karirnya. So if I didn't do it, kalau aku nggak ngelamar ya, dan aku merasa takut terus-terusan kalau aku nggak bakal bisa nih, ragu gitu, aku nggak bakal bisa berada di tempat sekarang. Jadi intinya Canadian experience itu bisa didapat dengan kamu bekerja apapun, mau itu kasir, mau itu jadi tukang bersih-bersih, cleaning service. Itu adalah Canadian experience. Bukan berarti kemudian kamu didiskualifikasi untuk kerjaan kantoran. Kamu tetap bisa ngelamar jadi kerja di kantoran. Yang dilihat kan kemampuan kerjamu, dan yang bisa melihat itu adalah calon employermu. Iya. Good point sih, good point. Jadi aku selalu punya ini yang aku tanamkan dalam diriku. Kalau belum kejadian, jangan khawatir. Hajar aja. Yang namanya nyebar resume itu kayak kita nyebar benih. Iya kan? Iya. Atau kayak undian lah, kadang-kadang kita dapet yang bagus, kadang-kadang kita cuma dapat $10 atau you win and you can play another play. You better try another time gitu kan? Iya, jadi ya karena nggak ada
nggak kayak gambling, ya udah. Di sini tuh lebih kayak gitu sih ya. So pikir buat teman-teman takut nantinya nggak bisa kerja kantoran dan merasa ya udah stuck di sini aja, jangan khawatir. Harus punya mental untuk berani mencoba. Ya. Betul. Kalau nggak berani mencoba kita nggak pernah tahu kan ya. Betul. Oke, nah terus selama ini kan jadi udah dapet nih kerjaan ini, udah kerja impian belum atau udah bakal Kerja impian. Udah kerja impian. Jadi waktu aku di Indonesia kan aku kerjanya berhubungan dengan clients nih, Yeah. ngurusin clients, tahu dong Iya. betapa Betul. stressfulnya. Ngurusin klien. Dan aku tuh punya mimpi, aku pengen kerja yang nggak berurusan sama clients, ngurusin data aja yang kesampean. Wow. Dan- Bagus lah, good for you berarti ya. Thank you. Culture kerja di Kanada juga menyenangkan. Ada yang bosi-bosi gitu nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kita salah diomelin nggak kayak? Nggak. Oh. Aku kadang-kadang suka heran sih, aku pengen ngomelin rekan kerjaku yang nggak kerja bener, tapi bosku Lu aja santai aja. nggak diomelin sama bos gitu kan? Gue kerjanya bagus. Iya. Bos gue kok kayaknya biasa-biasa aja sama dia, tapi memang kita kan selalu punya, aku nggak tahu ya kalau di kantor lain, tapi kalau di kantorku setiap minggu tuh selalu ada namanya one on one. Jadi kayak meeting 30 menit dengan bos berdua, ngobrol untuk pengembangan diri, untuk ngobrolin apapun yang berhubungan dengan kerjaan. Dan aku sempat ngulik-ngulik, kenapa sih kok dia bisa banget gitu positif atas segala sesuatu. Ya. Terus dia bilang gini, untuk mempertahankan employees itu kita melihat dari sisi baiknya, apa yang mereka senang kerjakan, kita bantu gitu. Kalau misalnya mereka tidak achieve dalam melakukan sesuatu, ya simply berarti mereka nggak suka. Iya. Udah, move on, cari apa yang dia suka. Apa yang dia suka? Oh, ya bagus sih punya atasan seperti itu ya. Oke. Nah, jadi konklusinya nih, kamu kan sekarang bisa kerja kantoran nih. Yang tadinya pikir ada yang bilang nggak bisa kerja kalau nggak sekolah. Jadi sebenarnya bisa dong ya kerja kantoran ya, tanpa Bisa, sekolah dulu ya. Iya. Oke. Kan Canadian Experience itu kalau tidak bersekolah bekerja di Kanada ada ataunya. Nah. Jadi pilihannya dua. Kalau nggak mau sekolah ya udah cari kerja. Oh, jadi nggak pas ya itu. Jadi buat tambahan, nggak perlu sekolah kalau mau kerja kantoran. Yang penting niatnya kerja apa aja dulu. Nanti habis itu tinggal jalanin, lihat ke depan, ya kan? Nah, terus planningnya gimana nih ke depannya? Ada planning apakah stay di Toronto selamanya atau gimana? Sekarang planningnya masih stay dulu di sini. Iya. Masih enjoy ya di Toronto ya? Ya. Ada input-input nggak kalau buat teman-teman yang mau datang ke sini? Mempersiapkan diri itu nggak cuma sekedar mempersiapkan dokumen atau berpikir bahwa aku pasti bisa, tapi benar-benar mempersiapkan bahwa begitu sampai sini tebal muka dalam artian mau jadi kerjaan apapun dijalani, nggak perlu malu, nggak perlu dengar apa kata orang di Indonesia. Karena ada loh teman-teman aku yang kalau cuma jadi kasir nyampe sana. Oh, bikin orang down lagi. Jangan didengerin, karena yang menjalani hidup adalah kita yang akan menikmati hasilnya setelah kita melalui hal itu. Dan ya kayaknya itu aja deh. Iya, benar. Masukan bagus banget buat yang mau datang. Jangan didengerin, kalau bisa tebal kupingnya atau kupingnya ditebelin, ya. Jangan-jangan dikit-dikit dimasukin hati. Ya, oke. Ya udah kalau gitu. Nah, jadi sampai sini dulu cerita-cerita kita sharing dengan Ilan. Thank you banget berwaktunya. Sama-sama, thanks for Nanti having me. ya, thank you. Nanti Monday kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol yang Yeah, lain. for sure. Oke, thank you guys for watching. Kalau ada yang mau tanya, mau komen, silakan di kolom komentarnya. Bye. Bye.